Shalom New Generation, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa di dalam Tuhan, amin. Kita semua percaya dimanapun kamu berada saat ini, kuasa Tuhan penyertaannya nyata bagi setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mau mengucap syukur kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan ini masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau berikan yang terbaik saat ini Bapa. Kiranya Kau persiapkan hati kami, Kau yang layakkan kami Bapa. Karena kami tahu Bapa, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inaralabana shikinaralalala Bapa Bapa. Yaralanaralakana shinikinarala Bapa Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang menyelamatkan setiap kami. Mari teman-teman dimanapun kau berada saat ini, kita mau sama-sama nyatakan dengan iman kita. Kita mau nyatakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa.
Sama-sama kita mau nyatakan. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kami sembahmu Tuhan, kami sembahmu Tuhan. Kaulah kota bentengku, Kaulah perisaiku, tiada pernah Kau tinggalkan setiap kami, oh Tuhan. Engkau yang terkudus Bapa, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun kami saat ini berada, dimanapun saat ini kami buka siaran ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau yang sertai kami, Engkau yang berlengkapi kami untuk menghadapi masa-masa ini Bapa. Kami tidak takut Bapa, karena kami menyembah Allah yang benar. Dan Engkau ada Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Pada saat ini kami berkumpul Tuhan, menyatukan hati kami. Kami mau nyatakan, You are holy, holy, holy is the Lord. You are holy, holy, holy is the Lord. You are holy, holy, holy is the Lord. You are holy, holy, holy is the Lord.
Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau yang bukakan hati kami, sehingga rema-Mu dapat masuk dalam hati kami, tertanam dan berbuah lebat. Terima kasih Yesus, dimanapun Kau berada saat ini, sama-sama kita mau katakan, amin. Shalom teman-teman New Generation yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berdoa kita semua dalam lingkupan kasih-Nya Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan, amin. Nah hari ini kita akan bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan ajak teman-teman kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau senantiasa selalu bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami buka pikiran kami terima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Teman-teman, seperti kita ketahui di dalam Alkitab ya, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Dia berfirman ya, ketika Tuhan menciptakan terang, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi, dan seterusnya teman-teman. Ya. Dan kita juga tahu ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia ini, ketika dia mengadakan mujizat-mujizat, dia mengadakannya dengan apa? Dia memperkatakan firman. Ya. Ketika teman-teman tahu Tuhan Yesus meredakan angin di danau ya, Tuhan katakan diam, tenanglah, maka angin itu diam. Ya. Firman yang keluar dari mulut Allah ini penuh dengan kuasa teman-teman ya. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang menjadi perkataan yang keluar dari mulut ini itu sangat penting. Kita harus jaga. Kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka dari itu perkataan-perkataan kita juga memiliki kuasa. Amin. Sekali lagi perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita itu memiliki kuasa. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam perkataan kita. Kita harus hati-hati di dalam setiap ucapan kita teman-teman. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bagikan ya, ada 3 perkataan ya yang harus kita hindari. Ada 3 perkataan yang harus kita hindari supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita berhasil ya. Nah 3 perkataan ini yang seringkali membuat hidup kita mengalami kegagalan ya. 3 perkataan ini yang seringkali membuat hidup kita tidak maksimal. Nah perkataan apa aja itu ya? Saya akan mulai bagikan yang pertama buat teman-teman. Yang pertama adalah perkataan saya tidak bisa. Nah perkataan saya tidak bisa ini berbahaya sekali teman-teman ya. Kenapa? Konteks perkataan saya tidak bisa ini adalah orang-orang yang mudah menyerah ketika menghadapi sesuatu. Saya nggak bisa, saya nggak bisa, ya. Itu nggak mungkin, saya nggak mungkin bisa. Nah, konteksnya adalah orang-orang yang minder, orang-orang yang tidak percaya diri, ya, orang-orang yang tidak mau untuk berjuang, ya, mudah menyerah teman-teman. Sehingga dengan gampangnya bilang apa? Saya nggak bisa. Ya, ketika diberikan tanggung jawab satu tanggung jawab dengan mudah katakan saya nggak bisa ya. Contoh begini teman-teman ya, ketika teman-teman mungkin di gereja ya, di gereja ketika WL memberikan kesempatan, mungkin di antara teman-teman siapa yang ingin bersaksi. Nah biasanya semua pada nunduk semua, pada nggak mau ya. Ketika dipilih satu orang selalu bilang apa? Kak jangan saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Ya. Contoh yang lain teman-teman, ketika kita mungkin pergi makan, ya, makan bareng ini,
ya, dalam satu tempat makan begitu, satu meja, kita bilang, ayo kamu pimpin doa yuk. Waduh Kak, jangan saya nggak bisa, saya nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa nggak teman-teman? Sebenarnya bisa, tapi ucapan itu ada kuasa, ya. Ketika kamu bilang saya nggak bisa, ya, tidak ada gairah, tidak ada kekuatan yang muncul dalam hidup kita, sehingga memang benar-benar kita nggak bisa, sehingga kita tidak mengalami satu keberhasilan. Kita selalu gagal dalam hidup kita, ya. Salah satu contoh teman-teman kalau kita lihat di Alkitab, kisah Daud melawan Goliat, ya. Kita semua sudah tahu cerita ini ketika tentara Filistin akan berperang dengan tentara Israel, ya. Tentara Filistin, ya, bangsa Filistin ini mempunyai prajurit yang sangat besar. Siapa itu? Goliat. Ya, Goliat ini menantang barisan tentara Israel. Ya, siapa yang bisa mengalahkan dia? Kalau di Alkitab dikatakan Goliat itu tinggi besar, ya. Dia pakai jubah perang lengkap dengan pedang dan perisai. Dan tentara Israel menjadi takut, ya. Nah, di sini teman-teman, kita lihat muncullah satu orang yang luar biasa. Siapa? Daud, ya. Daud melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia ketika melihat Goliat, dia bilang, nggak bisa, nggak mungkin bisa. Nggak seperti itu, ya. Tapi apa yang dikatakan Daud, kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Apa yang dikatakan Daud ketika dia menemui Saul untuk menemui Goliat, ya? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya. Daud ini sangat percaya diri teman-teman, ya. Dia memperkatakan firman, ya. Tuhan besertaku. Dia yang menyertai aku saat aku mengembalakan kambing domba, ya. Dia Tuhan juga akan menyertai aku ketika aku akan berperang melawan Goliat. Dan kita tahu bahwa semua di akhir ceritanya bahwa Daud akhirnya membunuh Goliat, teman-teman. Nah, kalau kita mau lihat apakah dengan kekuatan Daud, ya, dia membunuh Goliat itu? Enggak. Karena apa? Daud bisa melakukan itu semua karena apa? Tuhan menyertai Daud. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Daud. Demikian juga dengan kita, teman-teman, ya. Kalau kita dalam satu masalah, dalam satu tekanan, ya, kita harus berani, ya. Kita harus percaya diri bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, kepercayaan itu yang akan menumbuhkan iman kita, ya. Perkataan-perkataan kita itu yang akan menumbuhkan iman kita, teman-teman, ya. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Segala sesuatu itu kita bisa hadapi, teman-teman, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Tuhan. Dia, Tuhan itu yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Jadi teman-teman jangan pernah katakan apa, saya nggak bisa Kak, saya nggak bisa, ya. Percayalah teman-teman, kalau saat kalian katakan saya bisa Kak, nah kekuatan yang dari surga itu akan tercurah dalam hidupmu, amin. Nah sekarang kita masuk yang kedua, teman-teman. Perkataan yang kedua yang seringkali membuat hidup kita nggak maksimal, apa itu? Saya sudah tahu. Nah, saya sudah tahu. Apa maksudnya saya sudah tahu? Ya. Kata-kata saya sudah tahu itu memunculkan sikap dalam hidup kita apa? Sikap yang acuh, ya. Sikap yang dalam bahasa Jawa itu gampangke gitu ya, menyepelekan, teman-teman. Ya, menyepelekan. Nah, sikap ini berbahaya, teman-teman, ya. Kalau kita menyepelekan sesuatu, ya, tidak mungkin kita bisa mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh, ya. Kita nggak bisa menyepelekan, ya. Contohnya begini, ya. Setiap kali Natal datang, ya, kita ke gereja, ketika pendeta itu khotbah itu akan selalu bicara tentang apa? Yusuf dan Maria, ya, cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, seperti itu, ya. Nah, teman-teman ketika di bangku jemaat, ya, di bangku belakang, bisik-bisik, aku udah tahu nih, aku udah tahu firman ini.
Nah, ketika kita bilang, saya sudah tahu. Kita tidak lagi terfokus kepada si pendeta yang menyampaikan firman. Kita malah asik dengan mungkin samping kanan kiri kita. Nah, ini teman-teman yang berbahaya buat hidup kita. Ya, kita menyepelekan, ya. Dan saya percaya gini, meskipun khotbah yang firman yang dibagikan itu sama, tetapi berkatnya akan berbeda, teman-teman. Tergantung sikap hati kita. Nah, kata saya sudah tahu itu membuat sikap hati kita acuh, ya, tidak lagi peduli. Ya, ini berbahaya. Sikap hati ini perlu kita buang, ya. Perkataan ini perlu kita hindari supaya apa? Supaya hidup kita maksimal. Kita menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita hidup dengan sungguh-sungguh, ya, saya percaya Tuhan akan membuat hidup kita berhasil, teman-teman. Amin. Kemudian yang ketiga, teman-teman, perkataan yang ketiga apa? Perkataan yang ketiga adalah nanti saja. Ya, perkataan yang ketiga adalah nanti saja. Nah, nanti saja ini seringkali terlontar dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena kita sering menunda-nunda untuk menyelesaikan satu kewajiban kita. Kita menunda-nunda waktu, teman-teman. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah bagikan kepada teman-teman semua, ya, sebuah penyakit kemalasan, ya. Penyakit kemalasan itu salah satu cirinya adalah suka menunda-nunda waktu. Ya. Dan saya nggak heran kalau orang yang suka menunda-nunda waktu, dia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan, ya, dia pasti selalu punya time management yang baik, ya. Dia mempunyai perencanaan waktu yang sangat baik, teman-teman. Jadi nggak mungkin orang yang suka menunda-nunda waktu itu hidupnya bisa berhasil, ya. Nggak mungkin orang yang punya time management yang jelek hidupnya bisa berhasil. Ya, karena saya percaya ketika kita bisa mengatur waktu kita dengan bijak, ya, kita bisa mengelola waktu kita. Nah, keberhasilan, berkat itu akan datang dalam hidup kita, ya. Kemudian seringkali begini, teman-teman, ya, berkat itu datang ketika ada kesempatan dalam hidup kita. Ya, kesempatan-kesempatan yang datang dalam hidup kita itu nggak bisa datang dua kali, teman-teman. Ya, kalau kita suka menunda-nunda waktu, ketika kesempatan itu hadir dan kita skip, ya, kita tunda, kita nggak kerjakan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat dari situ? Ya, jangan-jangan ketika berkat itu datang melalui kesempatan-kesempatan dalam hidup kita malah lewatkan itu. Nah, maka dari itu, yuk, jangan pernah perkatakan nanti aja, ya. Kalau kita dapat tanggung jawab, segera kerjakan, teman-teman, ya, segera kerjakan. Nah, 3 perkataan ini, teman-teman, yang harus kita hindari, ya. Jangan sampai itu terucap dalam kehidupan kita. Karena apa? Perkataan kita memiliki kuasa. Nah, bagaimana seharusnya, ya? Pertanyaan kan gini, Kak, bagaimana seharusnya kita berucap, Kak? Ya, bagaimana kita boleh memperkatakan sesuatu, ya, perkataan-perkataan seperti apa yang boleh keluar dari mulut kita, teman-teman. Yuk kita buka sama-sama di firman Tuhan di Yosua 1, ya, ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, seberapa banyak yang mau perjalanannya berhasil dan beruntung, teman-teman? Ya, pasti semuanya, ya. Tetapi ada syaratnya, teman-teman. Apa? Di awal ayat ke-8 dikatakan apa? Jangan engkau lupa memperkatakan, ya. Perkatakan firman. Ya, selain kita merenungkan firman itu siang dan malam, kita perkatakan juga, teman-teman. Karena apa? Firman itu juga punya kuasa, ya. Kalau mulut kita,
Ya, penuh dengan firman, dan firman itu yang keluar dalam mulut kita ada kuasa. Ya, ketika kita menghadapi satu masalah, kita katakan, aku bisa menghadapi ini. Ya, maka Tuhan akan berikan kekuatan dalam hidup kita. Ya, jadi perkataan ini penting, teman-teman. Ya, dan dikatakan di ayat yang ke-8 itu supaya apa? Supaya kita berhati-hati, kita bertindak hati-hati, kita nggak ceroboh, teman-teman. Ya, kalau kita berhati-hati, kita nggak ceroboh, kita sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka ya jaminan dalam firman Tuhan apa? Perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Ya, saya percaya kita semua pasti mau berhasil dan beruntung, teman-teman. Ya, satu kuncinya jaga perkataan kita. Ya, demikian firman Tuhan, teman-teman semua. Kiranya kita bisa renungkan firman Tuhan ini, kita bisa praktekkan mulai hari ini, jaga perkataan kita. Mulai hari ini perkatakan firman. Supaya apa? Supaya ada kuasa, ada kekuatan itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus senantiasa berhati-hati dengan ucapan kami Tuhan, dengan perkataan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan memperkatakan firman di dalam setiap hidup, di dalam setiap keseharian kami ya Bapa. Kami mau buang perkataan sia-sia, kami mau buang perkataan kotor dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah perkataan kami perkataan yang membangun, perkataan yang mengucapkan berkat sehingga banyak orang boleh melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh teman-teman New Generation dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup mereka, serta penyertaan yang sempurna oleh Roh Kudus boleh menyertai mereka mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman Tuhan kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.